Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'd fa ya ibadallah
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian meninggal kecuali dengan keadaan Islam. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, bukankah telinga kita baru saja mendengar berita tentang kedatangan Ramadan, dan kita membaca ucapan selamat yang dikirimkan oleh kerabat-kerabat kita, yaitu mereka mengatakan selamat menunaikan ibadah puasa. Hadis-hadis yang berisikan sambutan tentang Ramadan seakan-akan baru kemarin kita mendengarkannya. Ataakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Akan tetapi jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, tak terasa kita sebentar lagi akan meninggalkan bulan Ramadan. Kita pada saat ini sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Hanya tinggal menghitung beberapa jam ke depan, maka bulan Ramadan benar-benar akan meninggalkan kita semua. Hanya tinggal menghitung beberapa saat lagi, maka bulan Ramadan akan benar-benar berpamitan kepada kita. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, akan tetapi sudahkah kita mencapai target yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah target tersebut? Yaitu la'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Di akhir Ramadan ini kita perlu merenungkan bahwasanya di hari-hari yang telah berlalu, apakah kita sudah mengisinya dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kami mengajak jamaah sekalian untuk merenungkan sebuah fadilah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Apa fadilah tersebut? Apakah fadilah tersebut berisikan tentang dilipat gandakan amalan-amalan? Bukan jamaah. Tapi fadilah tersebut adalah tentang diampuninya dosa-dosa. Telah sampai kepada kita beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya adalah bulan Ramadan adalah tempat di mana kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dikarenakan iman dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan salat di bulan Ramadan dikarenakan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian apabila kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan,
maka kaum muslimin akan berlomba-lomba untuk menghidupkan malamnya dan mencari Lailatul Qadar, yang dimana Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan salat malam dikarenakan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Dan semua keterangan ini yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berkaitan tentang dihapuskannya dosa-dosa. Maka ada apa sebenarnya dengan dosa? Dan ternyata kita ini adalah makhluk yang sangat amatlah banyak berbuat dosa. Dan kita perlu sadar bahwasanya kita adalah makhluk yang senantiasa yang tidak luput dalam berbuat dosa. Dan kita perlu merenungkan hal itu. Kenapa kita perlu merenungkan hal itu? Agar kita tidak ujub dengan amalan kita. Agar kita tidak bangga dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Dan agar kita tidak jumawah dengan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Dan agar kita lebih melihat bahwasannya sebenarnya dosa-dosa kita amatlah sangat banyak dan lebih dominan daripada amalan-amalan kita. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sebagian dari kita telah bangga dengan banyaknya membaca Al-Qur'annya. Mereka bangga dengan banyaknya sedekah yang telah dia keluarkan di bulan Ramadan. Mereka bangga dengan menetapnya di masjid selama 10 hari terakhir. Dan sebagian mereka telah bangga telah bisa melakukan qiyamul lail di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan di sebagian mereka beranggapan bahwasanya dengan amalan-amalan tersebut mereka sudah merasa cukup. Dengan amalan-amalan tersebut mereka merasa bahwasanya dengan hal tersebut mereka bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, wallahi jika Allah tidak mengampuni kita, maka amalan kita tidaklah akan cukup untuk menebus surga Allah taala. Jika Allah tidak memberikan rahmat kepada kita, jikalau Allah tidak memberikan kasih sayangnya kepada kita, maka pasti kita kelak di akhirat akan tersungkur. Wa'iyadzubillah. Dan hendaknya kita sadar, kenapa ketika kita selesai melaksanakan sholat berjamaah, kita disyariatkan untuk mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita meminta ampun kepada Allah, tidak lain dikarenakan manusia adalah tempatnya dosa-dosa. Maka oleh karena itu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, janganlah kita ujub dengan amalan-amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Janganlah kita bangga dan janganlah merasa amalan-amalan kita sudahlah sangat banyak. Mari coba kitalah pandang dosa-dosa kita. Yang sesungguhnya kalau kita mau jujur, yang sesungguhnya kalau kita mau menghitung, dosa-dosa kita lebih dominan daripada amalan-amalan yang kita lakukan. Maka hendaknya di akhir Ramadan ini mari kita bermuhasabah diri. Janganlah sampai kita menjadi orang yang ujub. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangga dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Tapi lebihlah untuk melihat dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Lebih-lebih kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan hendaknya kita senantiasa untuk merendahkan diri kita dan tidak bangga diri ketika melihat amalan-amalan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, hanya dengan hitungan jam maka Ramadan akan segera berakhir. Hanya beberapa saat kemudian kita akan benar-benar meninggalkan bulan Ramadan. Maka hendaknya kita menutup Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka mari kita tutup Ramadan dengan sebagus-bagusnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Sebagian manusia mengira bahwasanya Ramadan ini sudah selesai, dan sebagian manusia itu sudah berbahagia karena datangnya Idul Fitri, seakan-akan mereka adalah orang yang pantas berbahagia. Fokus-fokus mereka sudah kepada urusan-urusan dunia. Fokus-fokus mereka sudah kepada pasar-pasar. Dan fokus-fokus mereka sudah kepada liburan-liburan dan urusan-urusan dunia yang lain. Bahkan yang lebih naas adalah sepekan sebelum Ramadan berakhir, mereka sudah meninggalkan masjid-masjid. Mereka lebih memilih pintu-pintu pasar daripada pintu-pintu masjid. Mereka sibuk berpergian ke sana kemari. Mereka sibuk dengan bisnis kulinernya yang semakin mendekati hari raya, maka semakin ramai pula bisnisnya. Sesungguhnya mereka adalah orang yang telah terperdaya. Mereka adalah orang-orang yang telah tertipu. Karena sesungguhnya Ramadan ini belumlah benar-benar selesai. Kita masih belum sama sekali melewati garis finish. Dan peluit sebagai tanda berakhirnya sebuah pertandingan belumlah ditiupkan. Dan ini adalah puncak-puncaknya sebelum kita semua akan benar-benar selesai. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, teruslah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada jaminan sama sekali bagi kita bahwasanya kita pasti akan menjumpai Ramadan di tahun depan. Sesungguhnya tidak ada jaminan bagi kita bahwasanya kita akan bisa merasakan Ramadan di tahun depan. Atau bahkan jangankan di tahun depan, 1 jam kemudian atau bahkan 1 menit, 1 menit ke depan tidak ada jaminan bagi kita. Tidak ada jaminan bagi kita sama sekali bahwasanya rizki berupa menghirup nafas di dunia ini masih bisa kita rasakan. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sebelum nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum datangnya al-yaqin yaitu kematian, sebelum datangnya penyesalan yang tiada guna, maka kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Terlebih-lebih lagi detik-detik berakhirnya bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon ampunan atas kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, atas dosa-dosa yang kita lakukan baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Jangan sampai kita menjadi orang yang termasuk celaka.
Kenapa celaka? Karena seseorang diberi kesempatan untuk bisa merasakan Ramadan, akan tetapi setelah Ramadan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Celakalah seorang hamba apabila hamba tersebut diberi kesempatan untuk bisa merasakan Ramadan, untuk bisa masuk di bulan Ramadan, akan tetapi setelah Ramadan dia tidak diampuni oleh Allah. Setelah Ramadan berakhir, dia keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di detik-detik terakhir ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita manfaatkan sebagus mungkin sebelum Ramadan benar-benar pergi meninggalkan kita. Dan hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Maka kita memperbanyak doa, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan-kemaksiatan kita yang pernah kita lakukan, atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan kita memohon ampunan agar setelah keluar dari Ramadan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribun mujibud da'wat wa qadiyul hajat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'aana wa kullun dhalika minna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.